Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith fala takilna ila nafsina tarfata 'ainin wa aslih sya'nana kullah la ilaha illa anta. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, abu dan ummu, anak-anak ustaz, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya, yang mana dengan limpahan karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid yang semoga Allah berkahi ini. Tujuan kita di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Asyrul Raqaiz fi tarbiyatil abna, 10 pilar di dalam mendidik anak-anak. Kitab ini karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada di Ar-Rakizatus Tsalitsah. Kita masih berada di pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu judulnya kathratud du'a'i, yaitu memperbanyak berdoa untuk anak-anak kita. Kita ulangi sedikit pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, baru setelahnya kita akan lanjutkan. Di sini qala muallif hafizahullahu taala, penulis mengatakan fad-du'a'u li abna'i yu'addu min ahammi rakaiz fi salahihim wa istiqamatihim. Kata beliau hafizahullahu taala, fad-du'a'i li abna, doa untuk anak, yu'addu min ahammi rakaiz fi salahihim wa istiqamatihim, merupakan pilar yang penting untuk untuk kesalehan anak dan untuk keistiqamahan anak. Wa hadzal du'a'u yakunu qabla maji'ihim wa ba'dihi. Dan doa ini dipanjatkan oleh orang tuanya sebelum dan sesudah anak tersebut lahir ke dunia. Fayad'ul walidani an yarzaqahumallahu tabaraka wa ta'ala adz-dzurriyyatas shalihah, yang mana orang tua tersebut sebelum lahirnya anak dan setelah lahirnya anak, dia senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada dia anak yang saleh dan salehah. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia anak yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk dan dia istiqamah di atas petunjuk tersebut dan dia teguh di dalam beragama. Uswatan bil anbiya'i alaihimussalam. Hal ini berdoa untuk kebaikan bagi anak-anak kita juga sudah dilakukan, dan ini merupakan sebagai contoh untuk kita semua, sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudah anaknya lahir. Di antaranya yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah doanya Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh, keturunan yang saleh. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Doa yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Rabbku, jadikanlah diriku senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga sebagian dari keturunanku. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar dia senantiasa menjaga salatnya, dan juga dia berdoa agar keturunannya juga senantiasa menjaga salatnya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ini doa Nabi Ibrahim yang kedua. Dan juga doa Nabi Ibrahim yang ketiga adalah wa junubuni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim yang ketiga, wa junubuni, ya Allah, jauhkanlah diriku, wa baniya, dan juga keturunanku, dari menyembah berhala, dari jatuh kepada kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Yang pertama, doa meminta agar memiliki keturunan yang saleh. Yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya senantiasa menjaga ibadah salatnya. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak-anaknya dari kesyirikan. Lalu yang berikutnya, doa Nabi Zakaria, wa qala Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Para abu dan ummu dan jamaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika itu usia beliau sudah cukup lanjut jamaah. Disebutkan bahwasannya umur Nabi Ibrahim ketika itu berdoa itu sekitar 80-an. Dan diketahui bahwasannya istrinya Sarah itu dikatakan sebagai perempuan yang mandul.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak walaupun usia beliau sudah lanjut. Ini menunjukkan bahwasannya memiliki anak ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara logika, secara akal, orang yang sudah tua, ya ini sudah masuk usia menopause. Apalagi bagi perempuan. Maka bisa dikatakan sangat-sangat sulit dia untuk bisa memiliki anak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Zakaria juga sama jemaah. Nabi Zakaria ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh, itu usianya sudah sangat tua sekali. Usianya sudah sangat tua dan istrinya juga mandul. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak yang saleh yang bernama Yahya, Nabi Yahya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat bersama, anak ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil selagi kita mau berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita ceritakan juga, ada seorang ibu yang dia ketika melahirkan anak kelima atau anak keenam itu berkonsekuensi rahimnya diangkat. Rahimnya diangkat jemaah. Secara logika kalau rahim sudah diangkat, mungkin hamil Bapak Ibu? Tidak. Secara logika mustahil karena tempatnya anak itu di rahim. Ini rahimnya sudah diangkat. Setelah itu jamaah, dia dinyatakan sebagai perempuan yang hamil. Hamil setelah itu. Dan dokter pun sangat-sangat heran, kok bisa perempuan yang sudah diangkat rahimnya bisa hamil kembali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rahim yang baru. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menakdirkan segala sesuatunya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa min du'a ibadir rahman alladhi imtadahum rabbul alamin qauluhum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga doa ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang, yang mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang ibadur rahman mereka berkata rabbana hab lana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dzurriyyatina qurrata a'yun, keturunan yang menjadi penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doanya ibadur rahman adalah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan dan pasangan yang menjadi penyejuk pandangannya, agar dia tak kala melihat anaknya, tak kala dia melihat pasangannya, dia pun senang dan berbahagia. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, wa min sa'adati, termasuk di antara sa'adah, di antara kebahagiaan adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang mana tak kala kita melihat istri yang salihah, membuat hati kita menjadi senang dan berbahagia. Yang berikutnya,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ni'matillah wa karamihi an ja'ala da'watal walid li auladihi mustajabatan la turaddu kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ini dia yang akan kita bahas jamaah. Di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, an ja'ala da'watal walid li auladihi mustajabatan. Allah Subhanahu wa taala jadikan doa orang tua ini merupakan doa yang mustajab. Doa orang tua kepada anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan jemaah. Dan dakwah doa la turad, doa yang tidak tertolak jemaah. Kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin", ada 3 doa mustajabatun yang Allah Subhanahu wa taala pasti ijabahi, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Apa itu jemaah? Da'watul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua merupakan doa yang Allah Subhanahu wa taala pasti kabulkan. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Jadi termasuk sunnah jemaah, tak kala kita sedang bersafar, maka hendaknya kita memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa ketika kita sedang safar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, adalah doa orang yang terzalimi. Maka kita harus berhati-hati kalau ada orang yang dia terzalimi, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung tembus ke langit. Doanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabahi dan tidak tertolak, doa orang tua kepada anaknya, doa ketika sedang bersafar, dan doa ketika orang terzolimi. Di sini Syekh mengatakan, wa mimma yanbaghi at-tanbih, wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaih, hendaknya bagi orang tua selayaknya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal ini. Terhadap apa jamaah? Terhadap doa ini jamaah. Hendaknya kita, abu dan ummu, betul-betul kita memperhatikan sekali tak kala kita berdoa untuk anak-anak kita. Fi hadzal maqami aidan annahu 'alal walidaini an yahdhira min ad-du'a'i ala auladihima bisyarri. Maka di sini kita sebagai orang tua, abu dan ummu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati tak kala kita mendoakan anak-anak kita. Terutama tak kala kita sedang emosi, tak kala kita sedang marah jamaah. Tak kala kita sedang emosi, tak kala kita sedang marah, terkadang lisan ini lebih cepat untuk berbicara, untuk mengeluarkan kata-kata daripada kita pikirkan terlebih dahulu, tanpa kita rasakan terlebih dahulu. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada kajian pagi
menjelang siang ini jemaah. Kata Syekh, la siyama fil ghadabi, apalagi berdoa ketika sedang marah. Terkadang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang mendoakan keburukan untuk anaknya ketika dia sedang emosi, ketika dia sedang marah tanpa dia sadari. Fala yata'ajjala bid-du'ai ala auladihimah. Dan di sini Syekh mengatakan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa di dalam mendoakan anak, apalagi ketika dalam kondisi sedang emosi, sedang marah. Fatustajaba da'watuhuma thumma yandamani ba'da dzalika an-nadamatas syadidah. Dan di sini Syekh mengatakan sekiranya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita sedang marah, tak kala kita sedang emosi, maka itu menjadi penyesalan yang membuat kita menyesal dengannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu, ini terjadi di Arab Saudi jemaah. Ada seorang ibu yang dia kesal dengan anaknya, sampai-sampai dia mengatakan, semoga wajahmu gelap nak. Itu yang dia katakan kepada anaknya ketika anaknya ini nakal, dia pun emosi melihat anaknya, semoga wajahmu gelap nak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan si anak wajahnya gelap. Dan dia selalu dirundungi dengan kesedihan dan dia tidak merasa bahagia. Artinya kondisi kehidupan anak tersebut sulit jemaah. Sehingga si ibu ketika dia melihat anaknya tersebut selalu menangis. Dia menangis melihat anaknya dalam kondisi yang sulit. Baru dia ingat ternyata itu diantara doa yang dia ucapkan ketika dia marah. Ini yang dikatakan Syekh, kita harus berhati-hati sekali di dalam apa jemaah? Di dalam mendoakan keburukan, terutama ketika kita sedang marah. Dan juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi ya namanya anak-anak, kadang anak-anak ini kadang nakal jemaah. Kadang anak-anak ini belum mau nurut apa kata orang tuanya. Sudah sering dinasihati oleh orang tuanya, terkadang orang tua tanpa dia sadari dia mengatakan ya cilako ang yuang, sampai mengatakan seperti ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan celaka kamu nak, itu sama kita mendoakan kecelakaan untuk anak. Pernah satu kejadian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ayah. Jadi kisahnya adalah anak ini dia sudah mulai dewasa. Jadi dia mengatakan kepada ibunya, dia ada kegiatan, ada acara bersama teman-temannya. Lalu si anak dia ngomong ke ibunya, "Bu, boleh enggak minjam mobil sebentar aja, karena ada kegiatan sama kawan-kawan." Terus si ibu mengatakan, "Kalau untuk itu nak, coba sampaikan ke ayah, coba ngomong baik-baik sama ayah. Ya, mudah-mudahan ayah mengizinkan." Lalu si anak meminta kepada ayahnya minta izin untuk minjam mobil. Lalu karena si ayahnya ini, dia anaknya memohon-mohon, sehingga si ayah pun jengkel. Apa kata si ayah? "Pergilah, semoga engkau tidak kembali." Itu yang dia katakan kepada anaknya. Sehingga pergilah si anak dengan memakai mobilnya tersebut. Sampai sore hari jamaah, kok anak ini kok belum pulang-pulang ya? Si ayah sudah mulai
ada rasa khawatiran. Sampailah datang waktu maghrib. Kok nih anak kok masih belum pulang juga ya? Sampailah datang waktu isya. Ketika itu sudah mulai tidak nyaman, akhirnya si ayah dia pergi ke kantor-kantor polisi. Dia pergi ke kantor-kantor polisi, ditanyakan kepada polisi, ada enggak informasi tentang anaknya? Ternyata jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ada informasi bahwasannya anaknya kecelakaan dan meninggal dunia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang luar biasa. Si ayah belum sempat menarik kata-katanya, si anak sudah meninggal dunia. Apa yang dia katakan? Pergilah kau nak, semoga tidak kembali. Betul-betul tidak kembali. Anaknya tidak kembali dalam kondisi hidup. Artinya anaknya meninggal dunia. Belum sempat dia menarik ucapannya, anaknya sudah meninggal. Apa akibatnya? Apa sebabnya jemaah? Karena kata-kata yang diucapkan ketika sedang marah. Dan sama juga ada sebuah kisah juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadiannya di Arab Saudi. Jadi si ayah dia sedang bersafar dengan anaknya. Ketika sedang safar tersebut mobilnya mogok. Mobilnya rusak. Terus ditambah lagi anaknya bertingkah. Saking jengkelnya si ayah ini mengatakan, ya, celakalah kamu nak. Setelah itu jamaah, anaknya kecelakaan, anaknya pun lumpuh. Sehingga si ayah pun menyesal dengan kata-kata yang dia ucapkan. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkataan orang Arab, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya seperti orang gila. Awwaluhu jununun. Ya kalau kita lihat orang ketika sedang emosi, sedang marah, itu kalau dia adalah orang yang pintar sekalipun tidak kelihatan pintarnya jemaah. Kalau dia adalah seorang pejabat sekalipun, kalau dia sedang marah, sedang menggebu-gebu, sudah tidak kelihatan lagi dia orang yang terhormatnya. Ya, seperti orang yang kurang waras, seperti orang gila. Wa akhiruhu nadamun. Di akhirnya dia menyesal. Ya, orang yang marah kalau tidak dia kontrol amarahnya, emosinya, awalnya dia menggebu-gebu sehingga berakhir dengan penyesalan. Dan ini sangat sering kita terjadi. Ya kan jemaah? Ya, kita lihat di media sosial ada video orang ngamuk-ngamuk. Ya, ngamuk-ngamuk. Setelah itu muncul video berikutnya. Video apa jemaah? Video klarifikasi. Ya, setelah dia ngamuk-ngamuk, apakah dia seorang pejabat kah? Dia orang kaya kah? Ya. Ketika misalkan ditegur dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, setelah itu muncul video klarifikasi. Saya dengan ini mau minta maaf kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia semuanya dengan apa yang saya ucapkan, menyesal jemaah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia ucapkan dia orang tua. Sebagaimana dalam hadis, di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabahi, yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan, doa walid di waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ditambah sedang bersafar jemaah. Jadi kalau kita sedang bersafar jemaah, ya kita usahakan yang kita bicarakan hal-hal yang baik. Sesusah-susahnya kita sedang bersafar jemaah, kita usahakan dan kita upayakan untuk jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi kepada anak. Ya. Misalkan anak kita nakal, madang yuang, itu sudah bisa menjadi doa jemaah. Sehingga ada seorang ibu, dia mengadu kepada, kalau tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Syekh,
anak saya ini kok nakalnya kok aneh sekali. Kalau anak itu biasanya nakal tuh ada waktunya, ini nakalnya terus-terusan. Ketika ditanya sama Syekh, ternyata ibu kalau marah bagaimana? Ya, kalau saya marah, nakal kali kamu nak. Nah, itu dia. Itu sebabnya kata Syekh. Ketika kita mengatakan nakal kali kamu nak, itu bisa jadi doa. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi dalam kata Nabi SAW, yang dikhawatirkan tak kala kita mengucapkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, malaikat mengamini. Ini yang kita harus berhati-hati sekali. Ya, apalagi jamaah contohnya? Ya, ketika nakal kita katakan madang nak. Terus misalkan apa lagi jamaah? Kalau kamu seperti ini nak, kamu tidak akan bisa sukses. Iya kan jemaah? Kalau kamu seperti ini, kamu tidak sukses nak. Yang kita khawatirkan, kalau memang nanti terjadi bagaimana? Dia tidak menjadi orang yang sukses. Ini yang kita harus antisipasi. Ini yang harus kita kontrol jemaah. Jadi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, akhlak itu ada yang menjibili, ada yang muktasib. Akhlak itu jamaah, ada yang bawaan, ada yang dia dapatkan dengan usaha, dengan upaya, dengan kesungguhan. Amboko memang pemberang orangnya. Amboko memang tabiatnya ambo sumbu pendek. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat mudah marah walaupun itu merupakan misalkan itu tabiat kita, sifat bawaan kita, itu masih bisa kita usahakan jemaah. Masih bisa kita upayakan untuk kita rubah. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah akhlak, karakter, watak seseorang tidak bisa dirubah, untuk apa Rasulullah SAW diutus jemaah? Bukankah diutusnya Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak yang mulia? Artinya jamaah, akhlak itu bisa dirubah. Watak seorang itu bisa dirubah jamaah. Saya pernah melihat ada seorang bapak-bapak yang dulunya pemberangnya luar biasa. Sangat mudah sekali marah. Sangat emosian sekali orangnya. Ketika dia belajar, dia mengaji, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah rubah jemaah. Artinya semua kita memiliki potensi yang sama untuk bisa menjadi akhlak yang baik. Selagi kita berusaha, belajar, dan dengan kita kajian seperti ini jemaah, tujuan kita adalah untuk menambah keimanan, agar akhlak kita semakin lama semakin baik jemaah. Jangan nanti kita menjadi orang tua yang menyesal jemaah. Karena apa yang kita ucapkan ternyata menjadi takdir bagi anak. Sehingga kita juga yang menyesal jadinya jemaah. Jadi kita harus upayakan sekali di dalam berbicara kepada anak, terutama hal-hal yang baik. Walaupun kita dalam keadaan emosi sekalipun jemaah, ya apalagi kadang-kadang ibu-ibu, ya mohon maaf nih ibu-ibu, ya terkadang ibu-ibu yang selalu membersamai anak-anak, terkadang ya kita sebagai ayah, sebagai seorang bapak yang lebih banyak di luar, tentu ibu yang lebih banyak di rumah. Karena anak dekat dengan ibu, terkadang si anak ketika ibunya sudah merepet-repet dan marah-marah, kadang anak ini nggak mau dengar. Maka disinilah kita betul-betul berusaha menahan diri. Kalau kita mau marah jamaah, hendaknya kita ya ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini upaya kita agar jangan sampai marah kita ini meledak. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari gangguan jin jamaah, dari gangguan syaitan. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, titik terendah seseorang itu jamaah itu cuma dua. Titik lemahnya, titik terendahnya seorang itu di kondisi dua. Yang pertama, ketika dia berada di puncak-puncak syahwatnya. Orang kalau sudah di puncak-puncak syahwat, dia sudah tidak berpikir jernih lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika di puncak-puncak marahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dia kadhiminal ghaidh, di puncak-puncak amarahnya dia usahakan, dia tahan jemaah, maka dia termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Ihsan ini jemaah tingkatan tertinggi jemaah. Pertama Islam, Muslim, mukmin dan muhsin. Islam, iman, puncaknya adalah ihsan. Ya. Jadi orang yang bisa mengontrol dirinya di puncak-puncak emosinya, ketika dia sedang di puncak-puncak emosi, dia tahan, dia redakan, ini tidak semua orang yang mampu jamaah. Hanya orang-orang yang muhsin, hanya orang-orang yang kuat imannya yang mampu melakukannya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi titik terendah seorang itu ketika di puncak syahwat, yang kedua di puncak amarahnya. Maka kalau kita lihat antaraksi itu jamaah, yang dia minta bantuan jin, yang dia bisa kebal-kebal itu jamaah, itu ada apa jamaah? Ada pemantiknya. Ya, agar jin itu dia masuk, ada pemantiknya. Apa pemantiknya? Dibuat dia emosi dulu. Marah, wah, habis itu baru masuk jinnya. Karena itu dia. Seorang ketika di puncak-puncak emosi, di puncak-puncak marahnya, itulah kondisi yang lemah. Disitulah setan akan berusaha masuk di situ untuk mengambil apa? Mengatur emosi dia. Sehingga orang kalau sudah sangat-sangat emosi, kata orang, kesetanan. Ya Pak? Ya kesetanan. Sudah tidak tahu lagi dia apa yang dia lakukan. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasannya karakter atau watak marah, suka emosi, ini bukan watak atau bukan karakter yang baik. Ini bukan akhlak yang baik. Jangan pula kita membangga-banggakan hal ini. Hamboko pemberang mah, itu bukan hal yang positif jamaah. Itu hal yang negatif. Itu bukan satu yang harus dibanggakan. Itu sesuatu yang minus. Itu sesuatu kekurangan jemaah. Ya. Jadi kalau kita tahu misalkan kita adalah orang yang gampang emosian, kita harus belajar. Harus berusaha untuk meredam emosi kita. Kita belajar bagaimana kita mengontrol emosi kita. Jangan menjadi orang yang mudah pemarah. Istilah orang apa? Merabu. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini bukan hal yang baik. Kalau kita termasuk orang tua yang suka pemberang, yang suka merabu, yang suka emosian, maka ini harus kita usahakan sedikit demi sedikit. Berat Ustaz, iya memang berat jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang tinggi bagi orang-orang apa? Yang dia memperbaiki akhlaknya. Bahkan kata Rasulullah, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat duduknya denganku, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin bermajlis dengan Nabi jamaah, kalau kita ingin duduknya dekat dengan Nabi, apa kata Nabi? Aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat kelak, ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Artinya kalau kita berusaha memperbaiki akhlak kita dan kita berubah menjadi akhlak yang baik, maka nanti di akhirat kelak kita bisa bermajlis dengan Nabi SAW. Sekarang ini jamaah,
kita berbangga-bangga. Kalau kita, oh Ambo bisa duduk sama gubernur. Iya Pak. Ambo bisa duduk sama menteri. Circle Ambo kok menteri mah. Circle Ambo kok orang-orang hebat. Tapi pernahkah kita termotivasi untuk menjadi circle-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita berharap kita memiliki circle itu bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena para sahabat merekalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Generasi terbaik umat Islam adalah generasinya para sahabat. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik adalah yang sezaman denganku, kata Nabi. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengaku cinta kepada Nabi, maka mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita marah sehingga kita mengucapkan kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita. Faqad hadzarna Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqala la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajiba lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdoa yang buruk untuk diri kalian. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian berdoa keburukan untuk diri kalian. Mungkin tidak jamaah ada orang yang dia mendoakan dirinya keburukan? Mungkin tidak Pak? Mungkin tidak kira-kira? Mungkin tidak seorang itu dia mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Biasanya jamaah, terkadang ini memang terjadi ketika sedang emosi. Atau sedang, ya ambuku bodoh mah. Ya, saya ini bodoh, saya ini rendah memang. Saya ini bukan orang yang terhormat. Ini keburukan untuk diri sendiri. Dan bahkan juga seperti yang kita katakan tadi, kalau kita mengatakan amboku pemberang, ya, itu sama mendoakan dirinya untuk keburukan jemaah. Apa kata Nabi? La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum. Jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Misalkan mobil atau motor misalkan mogok, kok motor jelek kali. Ini mobil lah tua. Mobil kok hapo-hapo. Itu sama kita mendoakan keburukan untuk harta kita sendiri. Itu sama kita mendoakan keburukan untuk kendaraan kita sendiri jemaah. Makanya kata Nabi, la tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un, agar tidak bertepatan dengan saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kalian. Jadi sekali lagi jamaah, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik tak kala kita sedang emosi. Apapun emosi kita. Wa qala Allah taala wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan. Dia berdoa keburukan tanpa dia sadari.
Ada orang yang dia mendoakan keburukan seperti dia meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-insanu ajula. Dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya tergesa-gesa. Sifatnya terburu-buru. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati sekali di dalam berbicara. Itu intinya. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik sementara kita tidak sadari jemaah. Apalagi ketika dalam kondisi marah. Ingat, doa orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kisah Jurej jemaah. Siapa yang tidak kenal dengan Jurej? Jurej adalah seorang ahli ibadah. Dia seorang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia sedang sholat jemaah. Dia sedang sholat, ibunya manggil, Jurej katanya. Dia ketika sholat, ummi au sholati, ibuku atau sholatku. Dia sedang sholat nih jemaah. Terus dia milih sholat. Lalu kata ibunya, Jurej, ummi au sholati, ibuku atau sholatku. Akhirnya dia milih sholat. Dipanggil yang ketiga kali, Jurej, dia ummi au sholati, ibuku atau sholatku. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Sehingga ibunya marah. Apa kata ibunya? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kamu sampai Allah Subhanahu wa taala pertontonkan kamu di depan perempuan yang berzina. Secara logika jemaah, mungkin enggak orang ahli ibadah nih, orang tempatnya sering ke masjid, mungkin enggak ketemu dengan ya seorang perempuan yang penzina atau istilahnya PSK? Mungkin enggak jemaah? Mungkin enggak kira-kira? Tidak mungkin. Dia sibuk dengan ibadah. Ya, secara logika ya Jurej itu dia sangat-sangat jarang dia keluar dari tempat ibadahnya. Karena dia seorang ahli ibadah, sibuk beribadah. Ya, secara logika tidak mungkin. Tapi kata ibunya apa? Sebelum kau meninggal, Allah akan mempertontonkan kamu dengan seorang perempuan yang penzina. Dan terjadi jemaah. Dia dituduh apa? Ada seorang penzina yang dia berzina dengan para penggembala. Lalu dia mengatakan dia telah hamil karena Jurej. Sehingga orang ngamuk, masyarakat ngamuk, sehingga tempat ibadahnya dirusak. Dihancurkan tempat ibadahnya. Kenapa? Oh, jadi Jurej ini katanya ahli ibadah, tapi dia berzina juga rupanya. Sehingga masyarakat marah menghancurkan tempat ibadahnya. Ternyata apa? Ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Sehingga ketika Jurej datang, ketika dia dihadapkan dengan perempuan tersebut dengan anaknya, sehingga Jurej menekan perut si anak tersebut, dia mengatakan, siapa bapakmu? Dia mengatakan, bapakku adalah si penggembala. Barulah orang-orang tahu ternyata Jurej tidak salah. Sehingga mereka menginginkan apa? Ingin dibangun tempat ibadah untuk Jurej yang lebih bagus, yang lebih mewah. Tapi Jurej tidak mau. Tapi apa poinnya jemaah? Doa dari ibunya. Ucapan dari ibunya. Padahal apa yang dilakukan Jurej? Sedang beribadah, sedang sholat. Kalau itu adalah sholat sunnah jemaah, kita dipanggil oleh orang tua kita batalkan sholat sunnah kita. Ini menunjukkan bahwasannya memenuhi panggilan orang tua itu lebih diutamakan daripada ibadah sunnah. Ya. Yang dilakukan oleh Jurej adalah ibadah sunnah. Ketika dia sedang sholat, ya sholat sunnah, ya orang ibunya manggil dia, tapi dia milih apa? Milih untuk sholat, sehingga ibunya pun marah jemaah.
Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati sekali di dalam berbicara. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang luar biasa. Jadi ini merupakan kisah sebagai penutup kajian kita jamaah, adalah kisahnya Syekh Sudes. Siapa yang di antara kita yang tidak tahu dengan Syekh Sudes? Ya, Imam Al-Haramain. Dia imam besar dua Masjidil Haram. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan bagaimana kisahnya jamaah? Kisahnya adalah ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais masih kecil jamaah. Ya namanya anak kecil lah jemaah. Syekh Sudes juga ketika kecilnya juga nakal juga. Syekh Sudes ketika kecil juga nakal sama kayak anak-anak yang lain. Lalu ketika dia nakal jemaah, si ibunya marah sama dia. Apa kata ibunya? Izhab ja'alakallah imaman lil haramaini. Apa kata si ibu? Pergi. Semoga Allah jadikan engkau imaman lil haramain. Semoga engkau jadi imam di Masjidil Haram. Itu kata siapa? Kata ibunya sedang marah. Kepada siapa? Kepada Syekh Sudes yang masih kecil jemaah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau seorang imam besar jemaah. Di antara sebabnya karena doa orang tuanya, doa ibunya yang sedang marah jemaah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya anak-anak kadang nakal, kadang anak-anak tidak mau nurut dengan orang tuanya, ini merupakan hal yang biasa jemaah. Maka kita sebagai orang tua jangan kita mengambil sikap yang berlebihan terhadap anak-anak kita. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, karena kata-kata yang tidak baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa menjadi doa untuk anak kita. Tinggal kita ingin memilih. Kita ingin mendoakan anak kita anak yang baikkah atau anak yang buruk? Apalagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kalau kita mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut, maka kata-kata yang lembut juga yang Allah Subhanahu wa taala balikkan kepada kita. Tak kala kita mengajarkan kepada anak-anak kita ucapan kata-kata yang lembut, ketika nanti kita sudah tua jamaah, di saat kita sedang lemah, di saat kita sedang renta jamaah, tiba-tiba kata-kata tersebut dibalikkan kepada kita. Kita yang membentak-bentak anak kita ketika dia sudah besar dan kita sudah jompo jemaah. Sehingga kata-kata itu dibalikkan kepada kita. Ini membuat kita sebagai orang tua semakin sedih. Terkadang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anak kita semakin nakal, semakin tidak baik ternyata karena kita sebagai orang tua yang tanpa sadar kita mendoakan kejelekan untuk anak kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut. Dan telah berkata Qatadah As-Sadusi rahimahullahu taala, Qatadah merupakan seorang tabi'in, yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaballahu lahu la ahlakahu. Kata Qatadah di dalam menjelaskan ayat tersebut, wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khairi, kata beliau mereka berdoa keburukan untuk hartanya, melaknat hartanya sendiri, melaknat anaknya sendiri. Jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia ucapkan, maka dia pun menjadi orang yang menyesal. Dan juga telah berkata
qala 'Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa hadha min jahlil insan wa ajalatihi haitsu yad'u 'ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri 'indal ghadabi wa yubadiru bidzalika ad-du'a kama yubadiru bid-du'a'i fil khairi. Kata Allamah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadza min jahlil insan, di antara bentuk kebodohan manusia, tergesa-gesanya manusia adalah dia berdoa keburukan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, untuk hartanya ketika dia sedang emosi, sedang marah. Wa yubadiru bidzalika ad-du'a kama yubadiru bid-du'a'i fil khairi. Dia tergesa-gesa berdoa untuk mendoakan keburukan sebagaimana dia tergesa-gesa di dalam mendoakan kebaikan. Ya, ada istilah orang sekarang kalau sedang emosi, ya ingin aku berkata-kata kasar. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inti dari kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kita harus betul-betul sekali di dalam mengontrol kata-kata apa yang kita keluarkan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan ini menjadi doa sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut yang membuat kita menyesal jadinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang marah, maka hendaknya kita diam sejenak, hendaklah kita berwudu dan kita rubah doa kita untuk doa kebaikan. Misalkan kalau kita mendapati anak kita susah, jangan kita katakan, kamu ini nak susah sekali, kamu ini nak kok bodoh sekali, sudah diulang-ulang tidak juga dapat. Kita hindari ucapan ini. Kita ganti ucapan ini jamaah, ya dengan apa? Semoga Allah memudahkan Muna di dalam menghafal, memudahkan Muna di dalam belajar. Ini yang harus kita usahakan. Dan jangan sampai kita mengucapkan dengan kamu ini nak salah terus, kamu ini nak nakal terus. Mari kita ganti ucapan ini dengan apa jamaah? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Muna untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu seorang ulama. Ya, seorang yang alim. Ya, seorang yang baik. Ya. Ini yang harus kita perbanyak jamaah. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua boleh lelah, boleh marah, boleh kecewa. Tapi jangan pernah izinkan lidah merusak masa depan anak-anak kita dengan doa-doa yang buruk. Karena ingat bahwasannya marah itu hanya sebentar jamaah. Hanya sekilas marah itu jamaah. Jangan sampai gara-gara kita marah sebentar, marah yang singkat, sehingga kita harus menanggungnya sepanjang hidup kita. Apalagi berdampak kepada anak sehingga dia tanggung hal tersebut sepanjang hidupnya. Karena doa bisa menjadi takdir yang panjang. Dan jangan sampai kita merasakan penyesalan yang pahit karena doa-doa buruk yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua sebagai orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita jemaah. Ada di antara doa yang diajarkan adalah doa Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar diberi
lisan yang jujur. Atau Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ucapan yang benar, baik ketika ridha maupun ketika sedang marah. Ini di antara doa-doa yang bisa kita praktekkan jamaah agar ucapan kita lebih terkontrol, lebih baik jamaah. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kalimat yang hak, kalimat yang benar. Baik ketika aku sedang ridha, sedang rela, sedang senang, maupun sedang marah. Ya, agar jangan sampai keluar dari lisan kita hal-hal yang buruk jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang tua yang berhati lembut, orang tua yang baik, orang tua yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada guru-guru anak-anak kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, di antara pelajaran yang kita pelajari jamaah, yang kita dapatkan ketika kajian bersama Ustadz Dr. Ali Musri hafizahullah ta'ala adalah hendaknya kita sebagai orang tua selalu menanyakan kepada anak kita, nak, bagaimana kabar ustadznya nak? Kalau ibunya, nak, bagaimana kabar ustazahnya nak? Ya. Terus kita sampaikan, nak, tolong titip salam abi ya, titip salam ayah, titip hormat ayah kepada ustadz ya, titip salam hormat ummi ya nak kepada ustazahnya. Agar apa ini jamaah? Agar anak juga paham dan mengerti bahwasannya orang tuanya sangat menghormati gurunya. Sehingga si anak pun akan lebih menghormati gurunya. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, di antara keberkahan di dalam menuntut ilmu adalah kita apa jamaah? Menghormati guru. Kalau ingin anak kita diberkahi ilmunya, di antaranya ajarkan anak untuk menghormati gurunya. Ya, guru yang telah mengajarkan dia, mendidik dia, itu yang harus dihormati, dia muliakan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmunya. Kalau kita lihat jamaah di kondisi sekarang, kenapa anak-anak buruk akhlaknya, ditambah lagi dengan buruknya akhlak orang tua kepada guru anak-anaknya, sehingga apa yang didapatkan oleh anak ketika dia belajar tidak ada jamaah. Tidak ada keberkahan. Keberkahan ilmu itu jamaah akan didapatkan selagi kita menghormati dan memuliakan guru kita. Kalau kita tidak memuliakan guru kita, maka akan terhalang keberkahan ilmu jamaah. Maka tidak heran ada orang yang dia belajarnya bertahun-tahun, tapi tidak membekas sedikit pun pembelajaran di dalam hatinya. Apa sebabnya jemaah? Di antara sebabnya karena kurang menghormati dan memuliakan guru. Dan kita merasakan juga jemaah, bagaimana dulu kita ketika belajar ketika SD, ya mungkin bapak-bapak yang sudah lebih senior daripada saya, ya mungkin belajar ketika SMP, yang bagaimana dahulu orang-orang dulu sangat-sangat hormat sekali dengan gurunya. Sehingga kita masih sangat ingat apa yang dikatakan oleh guru kita. Iya kan Pak? Ya. Tapi kalau kita tidak hormat kepada guru kita, tidak ingat apa yang kita pelajari ketika SD ya. Tidak nyangkut dia jemaah.
Tapi kalau kita hormat kepada guru kita, maka akan berkah. Ya dulu kita masih ingat kalau kita kena marah di sekolah, kalau sampai guru ini nyampaikan ke orang tua, kita sudah sangat ketakutan tuh. Karena kalau disampaikan ke orang tua, ya marahnya ditambah lagi, hukumannya ditambah. Ya. Tapi kalau sekarang jemaah, kalau anaknya ngadu dengan orang tuanya, ya, Bu, ustadznya ini, langsung orang tua marah langsung ke gurunya. Berbeda dengan zaman dulu jemaah. Dan kita melihat ini diantara sebab kenapa anak-anak sekarang akhlaknya jauh dibandingkan dengan anak-anak yang dulu. Di antaranya kurang menghormati guru. Karena di dalam keberkahan ilmu didapatkan dengan kita memuliakan guru. Selagi kita menghormati guru kita, selagi kita memuliakan guru kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu kita. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita praktekkan ini Bapak Ibu. Ya. Kita juga sampaikan kepada anak kita, "Nak, gimana kabar?" Pernah nggak kita nanya kabar ke anak kita tentang gurunya? "Nak, gimana kabar ustadznya, Nak? Le sehat, Nak?" Pernah nggak kita bertanya Bapak Ibu? Pernah nggak kira-kira? Bisa dikatakan tidak pernah kita bertanya. Ya. Pernah kita bertanya, "Nak, gimana kabar ustazahnya, Nak?" Pernah kita bertanya? "Oh, ustazahnya sehat, Umi, sehat Bu, sehat Ma. Ya, Mama titip salam hormat ya, semoga Allah berikan kesehatan untuk ustazahnya, semoga Allah berikan kesehatan untuk ustadznya." Ajarkan anak hal yang seperti ini jamaah. Hal yang kecil tapi ini memiliki dampak yang luar biasa. Percayalah jemaah. Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ilmunya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu dan Ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di pilar yang keempat, ya, ar-rakizatur rabi'ah at-tahsinu bil adhkar, yaitu bagaimana kita membentengi anak kita dengan berzikir. Ya, di antara pilar dalam mendidik anak adalah membentengi anak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pelajari bersama nanti. Ya, saya pribadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun senang mempelajari kitab ini. Ya. Karena ya kalau di sini saya sebagai pemateri, tapi di sisi lain pun saya juga banyak belajar. Ya, dengan adanya kajian ini membuat saya semakin lebih intens dalam belajar tentang ilmu parenting. Jadi di sini kita sama-sama belajar jemaah. Ya. Jadi sama-sama kita upayakan dan kita juga praktekkan agar ilmu yang kita dapatkan ini menjadi berkah. Ini ada pertanyaan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, jika kita orang tua misalnya karena emosi pernah berkata yang tidak baik kepada anak, bagaimana cara kita bertobat dan apa yang harus kita minta kepada Allah agar hal itu tidak menjadi takdir buruk kepada anak kita? Syukran, semoga bisa dijawab. Ya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah kita ucapkan jemaah, ya di antara taubatan nasuha, ya taubat nasuha itu apa jemaah? Ada 3 taubatan nasuha. Apa jemaah? Yang pertama menyesal. Yang kedua mengakui bahwasannya hal itu tidak benar. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang sudah keluar dari kata-kata kita sebelumnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan
kita ganti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Abu dan Ummu, kita ganti doa kita dengan doa yang baik untuk anak kita dengan sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang sudah kita ucapkan dahulu, kita menyesal dan tidak kita ulangi lagi, lalu kita ganti doa tersebut dengan doa yang lebih baik. Itu yang kita panjatkan terus jemaah. Kita ulang-ulang terus. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang telah bertobat dari satu dosa dan dia tobatnya dengan tobatan nasuha, maka dia seperti tidak berdosa. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus menyesal dan kita sadari bahwasannya itu adalah kesalahan dan kita bertekad tidak mengulanginya lagi, dan kita ganti doa kita dengan doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang baik. Semoga dengan hal itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari segala kemudaratan untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika anak susah untuk dilarang main HP atau game, bagaimana cara menegurnya dan bagaimana solusi anak yang sering main HP, Ustaz? Kalau HP-nya disimpan dia marah-marah, kakak, abangnya yang tamat sekolah dan kuliah tidak bisa dilarang main HP. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu dan Ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi kita diuji dengan gadget. Ya. Sebenarnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga sama seperti kita dahulu nak jemaah. Seperti kita dulu waktu masih kecil, waktu kita suka bola, ya, kita main bolanya tidak ada batasan waktu. Cuman sekarang jamaah sudah pindah. Kalau dulu kita banyaknya outdoor, kita baru kenal bola, main bola terus. Iko main bola ke bola aja. Terus mandi sungai. Mandi sungai. Kalau dulu kita memang banyaknya outdoor, tapi kalau sekarang diganti dengan apa jemaah? Diganti dengan gadget. Ya Pak? Dulu kita waktu sedang hobi main kelereng terus. Tanpa tahu waktu. Iko main kelereng aja taruh. Sama dengan kita yang sekarang tapi polanya berbeda. Kalau dulu kita dengan outdoor, dengan permainan yang fisik, sekarang dengan gadget. Ya, kalau kita mendapati anak kita seperti ini, ya, kita berikan nasihat dengan nasihat yang baik, dan sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hindari kata-kata yang buruk. Ya. Bisa kita berikan dalam bentuk reward dan punishment. Ya, kalau misalkan, nak, kalau kamu terjaga sholatnya, nanti diizinkan main gadgetnya 1 jam, 2 jam, tapi ada batasannya. Ya, agar jangan anak terlalu kecanduan. Ya, karena kalau anak sudah kecanduan, di antara dampaknya pertama sekali dia mudah tantrumnya. Ya. Jadi tantrum ini jamaah karena dia sudah kecanduan. Ini yang harus kita minimalisir sedikit demi sedikit. Ya. Dan jangan lupa ista'inu billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengejudge, menghakimi anak kita yang sekarang belum tentu nanti dia melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ada orang jemaah yang anaknya dahulu ketika dia masih kecil, bisa dikatakan anaknya ini
ya kurang cerdas. Tapi siapa sangka ketika dia sudah besar, dia menjadi anak yang paling sukses dan paling berbakti kepada orang tuanya. Secara logika kita kadang orang tua memandang kalau anaknya cerdas akan lebih disayangi. Makanya di antara pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari jamaah, kita harus berlaku adil kepada anak-anak. Kalau satu dikasih hadiah, semuanya harus dikasih hadiah. Ya. Karena kalau satu dikasih hadiah, satu tidak, maka nanti akan timbul kecemburuan. Apakah kita ingin anak kita nanti akan perhitungan di dalam berbakti kepada orang tua? Tentunya tidak kan jamaah. Ya kalau abang dulu tentu ya, dia dikasih hadiah terus, sehingga ketika dia sudah besar, dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Karena dahulu kita yang tidak adil kepada anak-anak kita. Ya sebagaimana ada kisah yang kalau tidak salah Nu'man bin Bashir yang ayahnya memberikan hadiah, memberikan hibah kepada Nu'man. Si ibunya protes. Istri dari ayahnya, ya, ibunya Nu'man protes kepada ayahnya Nu'man. Dan dia mengatakan, kalau kamu mau mengasihkan pemberian kepada Nu'man, jadikan Rasulullah sebagai saksi. Akhirnya mereka pergi kepada Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, ya Bashir, apakah kamu ingin anak-anakmu berbaktinya juga pilih-pilih? Ya, ini kamu kasih hadiah, ini tidak, nanti berbaktinya juga sama. Dan Rasulullah menolak menjadi saksi. Ya, artinya kalau itu berupa hibah pemberian harus dibagi rata. Ya, berbeda ya jamaah konteksnya kalau warisan. Kalau faraid berbeda, itu sudah ada penjelasannya. Tapi kalau untuk hibah, hadiah itu harus sama, dipukul rata. Satu dikasih motor, semua dikasih motor. Satu dikasih HP, semua dikasih HP. Ya. Kita harus adil. Nah, jangan ini dikasih, ini tidak. Ya, misalkan kalau anaknya masih kecil bagaimana Ustaz? Ya, nanti ketika sudah besar dikasihkan. Atau ada saya melihat ya seorang ustadz yang beliau punya 4 istri. Jadi kalau satu anak dikasih, misalkan satu anak dia minta HP, dikasih HP, semuanya dikasih HP, tapi dalam bentuk berbeda, dalam bentuk uang. Kalau anak yang misalkan ini sudah boleh pakai HP, ini tidak, maka dengan harga yang sama dengan HP tersebut diberikan kepada yang lain. Misalkan untuk HP anaknya 5 juta misalkan, dibelikan untuk anaknya yang pertama. Adik-adiknya dibelikan juga, dikasih juga, tapi dengan uang. Jadi dengan rekening masing-masing. Jadi masing-masing anak itu ada rekeningnya. Jadi kalau kakaknya dibelikan HP 5 juta, yang adik-adiknya dikasih uang 5 juta ke ATM-nya masing-masing. Ya ini bagi yang mampu. Ya, kalau rezekinya luas, ya kalau mampu, ya kita usahakan. Nah, tapi kalau tidak, ya fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita. Ya, jadi ini dia jamaah, kalau itu berupa pemberian harus kita bagikan dengan rata, sama-sama semuanya. Tapi kalau warisan iya, lidzakari mithlu hadzil untayain. Kalau pembagian warisan laki-laki 2 kali lebih besar daripada perempuan. Ya, 2 kali lipat. Ini memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Tapi kalau itu berupa hibah, pemberian harus dipukul rata, sama semuanya. Ya. Wallahu a'lam. Lagi. Yang bertanya langsung ada jemaah? Kalau tidak, kita yang bertanya lagi nih. Ya. Silakan Bapak Ibu mau bertanya atau ditanya. Ya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ya saya lagi bertanya. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Tadi kita sebutkan di awal tentang hadis
Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Nah, sebutkan jemaah. Silakan Pak. Siapa Pak? Orang tuanya, anaknya siapa? Abu apa? Abu Afifah. Nah, anaknya ke seberapa Pak? Kelas 7, Masya Allah. Ya. Silakan Abu Afifah. Doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang sedang musafir, sedang dalam perjalanan. Doa orang yang terzalimi. Masya Allah. Ini hadiah nih Pak. Nggak Abu Afifahnya maju. Ya. Barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutkan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ada 3 doa itu yang sudah kita sebutkan. Nah, silakan Pak. Kalau nak 3 minimal 2 disebutkan. Ada 3 tadi yang kita sebutkan tadi doanya. Gimana Bapak-bapak? Yang menyebutkan 2 boleh. Kalau 3 bagus sekali. Kalau 2 itu sudah Masya Allah. Pak. Rabbi. Coba. 2-nya cukup Pak. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, wa min dzurriyyati. Ya Rabbi ja'al muqimas salati wa min dzurriyyati. Yang ketiga, ya, wa junubuni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari mengibadati berhala. Ya. Siapa Pak? Abu apa? Abu Khairah. Ini langganan nih. Yang lain gimana Pak? 8 Madinah 1, Masya Allah. Yang terakhir. Apa intisari atau kesimpulan kajian kita pada siang hari ini? 1 jam lebih nih kita Pak kajian kita. Apa kira-kira kesimpulannya? Pak? Silakan Pak. Dari Abu siapa Pak? Abu siapa? Azam. Kelas berapa anaknya Pak? 7 Mekah 1. Ya. Silakan Pak Abu Azam. Kesimpulan kajian kita pada siang hari ini adalah, ya, kata-kata bisa didoa, maka hendaknya kita menjauhi kata-kata yang tidak baik dalam menasihati anak. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Ani. Silakan Abu Azam. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Kita cukup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.